aja, asik-asik aja ya kan, atau kita aduh ntar kalau gue live hasilnya apa ya, aduh target gue bulan ini nyampe apa enggak ya, masalah yang dicari kan. Padahal kita baik-baik aja tuh pada saat kita sampai ke titik. Saya diizinkan oleh Tuhan sampai pernah yang namanya mengalami gak punya uang karena habis. Tapi pada saat kita tetap tenang, kita yakin Tuhan itu sangat kaya, kita sendiri punya buah-buah karma kebaikan kita sendiri yang terserah Tuhan kapan dia mau berbuat, jangan kita yang ngatur gitu kan. Menakjubkan loh pada saat itu berbuah semua gitu. Saya tidak pernah menyangka, saya istilahnya semua kemudahan itu benar-benar terjadi dan sepertinya mukjizat. Sepertinya mukjizat. Namun kalau dirunut, kalau kita mindsetnya adalah terus berbagi, nggak mungkin dong dari kita terus mindsetnya berbagi, nggak ada tuh yang dari berbagi itu kalau bicara ibaratnya benih nggak ada yang tumbuh, nggak mungkin gitu loh. Saya diizinkan itu semua sampai perjalanan saya dari Jakarta menuju Semarang. Awal saya dalam kondisi tidak bisa pakai bra karena sedang ngucur darah saat itu. Hanya ikutin yang dinamakan intuisi saya. Nanti di buku saya akan bahas bagaimana mengetahui itu adalah intuisi, ini adalah pikiran ya kan. Karena ada signal-signal khusus yang nanti kita akan ngerti gitu loh. Saya hanya ngikutin, saya terbuka di kelas ini. Ini pertama saya terbuka. Perjalanan saya dari Jakarta menuju Semarang saat itu di rekening saya tinggal 350.000. Kalau saya concern sama problem, berani kan saya datang ke Semarang? Ini kisah nyata loh. Saya nggak pernah berani buka. Tapi karena sudah lewat, akhirnya kita semoga ini menjadi kekuatan. Beda kalau saat itu saya berbicara seolah-olah saya minta bantuan. Ya dong. Kalau saat ini saya berbicara, itu terjadi loh dan diizinkan Tuhan. Dan saya punya mindset tidak pernah mengeluh kepada manusia sama sekali. Even itu sama mama, adik saya, siapapun yang namanya bentuknya manusia, saya tidak pernah minta tolong. Apalagi bentuknya uang. Premis lagi balik lagi. Saya waktu itu saya percaya Tuhan. Kalau memang ini adalah jalanmu saya ke Semarang dan ini adalah jalan yang memang engkau tetapkan, solusinya engkau sediakan. Beda loh. Nah, mau keluar Semarang, mau keluar pintu tol Semarang, hujan besar luar biasa. Saat itu juga ada kawan saya menelpon saya. Nomi lo lagi di mana? Dia bilang, gue lagi mau keluar Semarang. Saya bilang gitu, mau ngapain? Gue mau ketemu dokter. Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, ini ada agen asuransi, coba lu tanya, agen asuransinya Allianz. Gimana? Coba lu tanya, dia bilang gitu kan, kondisinya kayak seperti lu tuh seperti apa? Terus saya bilang gini, gak usah dikhawatirkan, nanti ada solusi. Premis lagi kan, ada solusi. Concern saya kepada solusi, padahal saya juga nggak tahu gitu solusinya apa. Saya hanya percaya ada solusi, betul nggak? Terus singkat cerita, lu sama siapa? Sama Krisna. Bawa mobil? Iya, aku bilang gitu kan. Terus kapan lu berobat? Besok. Terus tiba-tiba masih dalam telepon, entah dia menggunakan handphone yang lain. Nomi, gue kirim duit ya sama lu buat jajan atau lu nanti kalau perlu sesuatu di sana. Saya ngomong nggak keluhan saya? Enggak. Siapa yang menggerakkan dia untuk memberikan uang kepada saya? Saya tidak bercerita problem. Nominalnya berapa? 10 juta. Kenapa saya concern kepada anak-anak saya? Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Walaupun kamu mungkin tidak akan menerima dari yang seolah-olah yang kamu lakukan, saya bilang, ada waktunya kok itu pasti berbuah. Premis lagi kan, kalau bahasa Pak Krisna nih saya pakai gitu kan. Gimana saat itu saya tidak menangis? Kan dia tidak tahu di rekening saya 350.000 doang. Ada di satu waktu saya pulang dari Semarang, ya kan? Saya pulang ke rumah terus tiba-tiba teman saya bilang, kapan lo ada di rumah? Gue baru pulang dari Semarang, saya bilang kayak gitu. Cuma gue lagi butuh istirahat aja. Nah,
Ya udah lu tunggu ya, gue ke rumah lu ya, dia bilang gitu. Terus dia datang ke rumah saya sama hujan besar banget. Tiba-tiba dia cuma bertanya, Naomi, lu terus berjuang ya? Dia bilang seperti itu sama saya. Oh iya, gue pasti berjuang. Terutama mama gue punya kekuatan dari mama, gue punya kekuatan dari anak-anak, bahwa dia masih membutuhkan gue. Ada gue lihat juga betapa banyaknya Tuhan memberkati gue. Saya bilang, saya tidak membahas problem dong. Tiba-tiba dia mau pulang karena dia mau kondangan. Dia permisi mau ke kamar mandi saya. Keluar dari kamar mandi, dia memeluk saya. Sambil dia juga, saya tahu ada linangan air mata. Naomi, perjuangan lu adalah kekuatan juga buat gue. Kesembuhan lu adalah kekuatan baru juga buat gue. Dia masih memeluk. Ternyata di kamar mandi dia mentransfer saya. Kamu nominalnya berapa? 50 juta. Saya bercerita nggak problem? Enggak. Banyak orang itu concernnya yang ada problem kan? Hal sepele deh. Hanya untuk sesuatu yang lebih baik aja, ada uang nggak ya di rekening saya? Nanti gimana ya saya ke sana? Bagaimana caranya ke sana? Sehingga sebenarnya akhirnya rezeki yang mau datang untuk ini pun tertutup gitu loh. Karena konsepnya apa? Problem. Saat saya bikin contoh aja nih sekarang nih, contoh nyata nih. Saya kan spontan karena dinyatakan sehat, saya bikin program nanti Februari perdana nih. Bagaimana detok pikiran sama detok tubuh dijadikan satu kesatuan untuk menjadi sesuatu hasil yang akan lebih powerful buat orang yang didetok. Kan itu program spontan yang saya lakukan. Singkat cerita, ada yang menelpon saya, Ci, oke nggak kalau misalkan saya sebarluaskan, tapi Cici mengeluarkan yang namanya keuntungan, komisi. Saya bilang, kalau panggilanmu di sana, mohon maaf, saya belum bisa melakukan. Saya bilang, karena saya diuji oleh misi saya sendiri kan. Betul. Seperti saya bilang tadi ya. Saya punya misi loh untuk orang yang sedang terkapar, dia membutuhkan pertolongan dan dia nggak punya uang. Saya nggak perlu declare kemana-mana, memang itu misi pribadi saya gitu loh. Saya punya misi loh untuk tempat tersebut melakukan pengembangan gitu loh. Ada dana loh yang akan saya ambil dari keuntungan itu untuk saya setorkan kembali ke sana. Tuh. Kalau saya hanya memikirkan sendiri, hitung aja, gampang kok ngitungnya. 5,5 juta atau 6 juta, bayarnya 8.880.000, saya keuntungannya berapa? Kalau orang cuma transaksional, concernnya akan ke situ kan, betul nggak? Makanya saya memilih transparan, saya bilang. Karena dengan transparan saya nggak punya beban. Menurut kamu butuh, ikut, gitu kan? Menurut kamu nggak butuh, nggak apa-apa, gitu loh, ngerti nggak? Kamu rela, oke. Makanya saya bilang, ikhlas nggak? Ada beberapa kan sudah DP. Saya bilang gini, saya cuma satu. Kalau Muslim saya mengatakan begini, kamu ikhlas nggak? Sebenarnya kamu mengeluarkan uang lebih besar dibanding kamu pergi sendiri. Kalau kamu nggak ikhlas, kamu jangan ikut. Karena nanti akan membebani, benar nggak Ratna? Benar nggak? Tapi kalau kamu ikhlas, kita bisa melakukan banyak hal. Saya bilang. Dan saya memang berniatnya, tujuannya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, kelengkapan namanya. Itu ternyata pada saat saya bisa berterima kasih kepada saat ini saya bisa berterima kasih kepada cancer saya sendiri loh. Dia hadir dan dihadirkan. Betul ada kesalahan kita perlu sadari loh. Kamu kena cancer, saya kena cancer, ada keberperanan kita sebagai manusia yang mengakibatkan itu terjadi. Ada bagian, ya kan? Namun ada bagian juga ketetapan Tuhan. Premis saya di situ loh. Tanpa ketetapan Tuhan, nggak akan pernah jadi loh. Banyak kok yang divaksin barengan saya dan dia baik-baik aja. Betul nggak? Tapi terjadi kan di saya. Banyak kok AstraZeneca dan dia baik-baik aja. Tapi di saya menjadi kondisi trigger cancer. Betul nggak? Premis 2 ini ada di saya. Ada keberperanan saya, ada yang namanya ketetapan Tuhan. Betul nggak? Namun saat saya terus memilih yang dinamakan berlatih dari yang 4 tadi di halaman 28 atau 29, saya terus mengembangkan yang namanya spiritualitas yang betul-betul semakin berkembang.
lalu emosional yang stabil, pengetahuan juga yang terus di-upgrade sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena pengetahuan sekarang tersebar dengan luar biasa. Yang kamu perlu cerdas-cerdas memilih di mana yang kamu butuhkan untuk saat ini kamu punya, yang sedang kamu punya PR-nya, gitu kan? Nah, fisik kita pun harus kuat karena fisik yang kuat itu ternyata akan berhubungan dengan kelistrikan di tubuh kita, dengan chi di dalam tubuh kita. Orang mau sehat tapi chi-nya tidak ada, ternyata organ tubuhnya tidak bisa mengeluarkan racun loh. Betul. Ya. Dia tidak punya kemampuan mengeluarkan racunnya dari dalam tubuh karena chi-nya tidak ada gitu loh. Jadi 4 rumusan itu saya suka sekali dan saya menerapkan banget yang di halaman 28 atau 29 itu. Setiap hari yang saya tonton adalah bagaimana kondisinya cancer bekerja. Orang-orang yang kena cancer, dokter-dokter yang membahas tentang cancer, tapi dokter-dokter yang juga kena cancer. Saya milihnya yang kena cancer. Kenapa? Beda pembahasannya. Kalau dokternya kena cancer sama dia baru teori gitu kan. Belajar sukses untuk nyampe target sama yang belum pernah sukses sama juga bohong gitu kan. Karena dia nggak ngerti gimana rasanya dapat training gede gitu kan. Dia nggak punya feel-nya loh untuk benar-benar merasakan rasa itu, rasanya closing itu seperti apa, benar nggak? Sama, kamu bertanya tentang kekuatan untuk yang namanya keluar dari yang namanya kekhawatiran tentang cancer dengan orang yang belum pernah cancer, dia cuma textbook doang, kan dia nggak punya feel-nya, ya kan? Nah, dari situlah saya betul-betul senang banget dengan yang ada di buku itu yang mengenai 4. Spiritual kita, lalu juga emosional yang stabil, pengetahuan yang terus dikembangkan, lalu juga kita punya fisik yang betul-betul kita latih untuk ya kuat. Mas Samuel ini waktu saya titik yang lagi down, sedikit orang bisa tahu saya down karena saya itu kondisinya kan menghadapi apapun ya baik-baik aja gitu loh. Namun di titik sedang betul-betul saat itu saya juga sadar saya akan masuk ke medis yang sudah tidak bisa saya tolak. Saya tuh takut di kemoterapi sebenarnya. Jadi berbagai macam cara saya lakukan untuk tidak di kemo. Tapi di saat itu tiba-tiba HB saya drop tinggal 6. Di tinggal 6 itu saya transfusi darah. Saya takut itu darah siapa, jujur aja. Saya nggak ngundang dia, tiba-tiba dia datang. Saya lagi ketakutan sebenarnya. Jadi saya lagi ngajak ngomong sebenarnya sama darah yang nggak tahu itu darah siapa gitu kan. Waktu butuh darah itu kan sebenarnya dikasih tahu kita ada donatur kan, yang mendonasi darah. Tapi bukan darah orang itu, sebenarnya cuma ngegantiin doang. Jadi yang masuk ke saya tidak tahu itu darah siapa gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya pokoknya kamu darah siapapun juga ya. Saya terima kasih ya sama kamu ya. Kamu yang ada beradaptasi ya di tubuh saya ya. Saya lagi sedang dalam kondisi kegalauan karena membayangkan tubuh saya akan kemasukan yang namanya darah asing yang saya tidak ketahui. Tiba-tiba muncul ini Samuel ini dengan dia punya passionnya sendiri di dunia healing tanpa berkata-kata, ya kan? Itu saya juga memang membutuhkannya di area itu. Lalu tiba-tiba beliau menterapi saya. Jadi di situ saya gini, pada saat kita percaya bahwa apapun yang terjadi sama kita yang dibilang kita PR ada solusinya, kan saya janjian saat itu Samuel datang ya Samuel kan, dan saya tidak tahu dia punya kemampuan apa, saya tidak tahu gitu loh. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia menterapi saya dengan caranya, dengan ilmu pengetahuan yang dia punya dan miliki. Tiba-tiba saya rilis Samuel yang terjadi. Di titik itu sebenarnya saya semakin siap. Oke, saya hadapi nih kemoterapi dan lain-lain. Jadi yang kamu bilang bahwa saya seperti nekat, nggak nekat saya mengambil keputusan itu ada dasarnya. Contoh misalkan kayak detox. Sebelum saya mengambil keputusan detox, saya mempelajari dulu gimana detox itu, gitu loh. Cara kerjanya seperti apa? Oke, di ke-1 saya nggak tahu, 100% saya belum tahu banyak. Tapi di kedua, saya sadar bahwa ini adalah bagian dari solusi yang kita kebanyakan masuk yang dinamakan racun-racun, terutama kita yang udah sakit-sakit parah. Nggak sakit pun,
Zaman sekarang ada nggak makanan yang 100% itu 100% betul-betul bagus buat tubuh kita? Nggak ada loh. Nggak ada loh. Artinya sebenarnya kan ada terakumulasi racun di dalam tubuh kita kan. Pemahaman ini kita perlu sadari dulu, bukan nanti bahwa saya detox itu saya menjadi proses pengobatan. Ini mungkin salah kalau menurut saya. Kalau nganggep ini proses pengobatan, saya biasanya meluruskan. Benar berbonus kesehatan karena logikanya akan keluar tergelontor racun-racun yang terakumulasi di dalam tubuh kita. Ternyata di dalam pencernaan kita yang dinamakan kita punya usus karena dia ada bulu-bulu dan lain-lain. Kalau usus kita dalam kondisi yang betul-betul tidak sehat, ada akumulasi yang namanya sampah yang bisa belasan tahun tidak keluar loh dari usus kita. Metode detox yang ada di sana mampu menyelesaikan itu. Bu Naomi suaminya orang terkenal. Enggak tuh, saya nggak bawa-bawa nama Pak Krisna dimanapun saya berada. Saya datang sebagai pribadi orang yang sakit yang butuh pertolongan kan. Saya tidak mengedepankan saya menikah dengan Krisnamurti. Orang tidak tahu juga siapa Krisnamurti. Kenapa? Saya tidak gitu kan. Nah, betapa pentingnya kita punya muatan di dalam diri kita yang kita butuh sadar apa yang ada di dalam muatan di dalam diri kita. Hal ini kan bisa dipakai dalam target kita, misalkan contoh kita di insurance atau bisnis apapun, kita kan bisa pakai. Pada saat kita concernnya adalah melayani, kita memberikan yang terbaik tanpa pamrih, banyak yang di luar dugaan, malah di luar ekspektasi kita. Apa yang terjadi? Karena kita fokusnya adalah melayani doang. Pada saat saya dikasih tahu bahwa orang yang akan datang adalah di bawah 10 orang, saya tetap happy. Satu orang pun saya happy. Kalau satu orang yang datang, saya ngobrol aja di situ, nggak ada beban saya. Ya kan? Di Yogyakarta awalnya, Naomi, ini orangnya belum pada daftar loh. Gak apa-apa, kalau nggak daftar juga kita kangen-kangenan. Aku bilang, hebat banget ya diri lu ya sekarang, kata dia gitu kan. Bukan gua hebat, gue diujinya sudah melampaui segala macam. Sehingga saya sudah tidak saya maksudnya gini, hal sepele deh. Saya bikin nih roadshow Pak Krisna kan, saya bikin kan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, saya bikin. Niatnya sebenarnya buat saya bukan laku atau tidak lakunya buku loh. Dari saya pribadi, ini mah cuma alat bantu buat saya. Namun saya bilang sama Pak Krisna, ternyata passion tertinggi saya itu adalah membangun hubungan yang dinamakan kekeluargaan dimanapun kita berada. Karena saya sudah punya yang namanya ternyata impian baru. Impian baru saya adalah saya punya yang namanya teman-teman seperjalanan yang menyenangkan. Dimanapun saya berada, saya akan punya teman yang menyenangkan itu, gitu kan. Saya nggak pusing dia laku karena saya percaya Tuhan sudah aturin rezekinya sendiri. Fokusnya saya adalah sharing, membangun hubungan yang manis, gitu kan. Nggak ada kondisi yang harus kita lakukan apa-apa. Kalaupun nggak ada orang, ya sudah kita makan bareng di depan, gitu kan. Malah buat saya ternyata hidup ini merdeka dan enak banget ya, karena nggak ada beban apa-apa. Namun untuk mencapai ini juga butuh yang namanya proses pelatihan. Nah, Pak Krisna punya kemampuan yang saya secara pribadi akui bahwa dia bisa membuat itu bisa dijelaskan. Kalau saya kan, saya action, benar ada acuan ilmu pengetahuannya, tapi menjelaskan sangat dengan sederhana dan bisa dipahami. Saya kadang-kadang nggak seperti dia, memang dia expertnya di situ. Makanya orang yang senang belajar dan baca bukunya Pak Krisna, dia tahu itu diambil bukan dari ilmu pengetahuan biasa. Namun Pak Krisna membuat itu menjadi tukang becak pun bisa ngerti gitu loh, nggak sekolah pun bisa ngerti gitu kan. Nah itu memang kelebihannya dia, itu termasuk memang misinya Pak Krisna juga bagaimana kita menjadi sebuah hubungan kekeluargaan yang erat untuk kita saling bahwa hidup kita nggak tahu loh siapa nanti duluan, di mana duluan dan lain sebagainya. Namun kita punya yang dinamakan hubungan-hubungan yang
Oh, kalau aku ke Semarang, aku ada Jonita, ada ini, ada segala macam. Oh ya udah kita kuliner. Oh ya ini kayak gini. Dan itu lebih bernilai buat saya. Nah ini teman-teman adalah satu Samuel ini kan kadang berlumut dan lain-lain. Buat saya kayak Pak Krisna pun tetap membutuhkan, siapapun membutuhkan. Anggapnya bersih-bersih. Pada saat bersih otomatis kesehatan kita akan jauh lebih baik. Otomatis kecerahan muka akan terjadi, kulit kita akan semakin membaik, pasti gitu. Kalau metodenya? Metodenya? Metode ini, kalau metode dia beda. Kalau metodenya Samuel itu bagaimana dia sebenarnya, kalau yang saya rasakan kalau salah tolong di cross check ya. Jadi ternyata ada sampah-sampah di baik pikiran sadar atau tidak sadar yang terakumulasi di dalam tubuh kita atau di diri kita. Kalau yang saya tangkap, beliau hanya menempatkan dirinya menjadi kayak cerobong saja, menempatkan dirinya menjadi fasilitator saja untuk menjadi alat bantu releasing tanpa kata-kata. Tapi kalau yang peka akan sadar bahwa itu terjadi. Kalau kita tidak peka, tidak akan tersadar itu terjadi. Ngapain sih gua? Ini diapain sih? Betul nggak sih? Betul ya? Nah, jadi kebetulan saya dari usia 30 memang suka dengan meditasi. Sehingga sebenarnya diri saya, baik saya secara sadar atau tidak sadar, itu saya terlatih untuk yang dinamakan kepekaan, baik itu berbentuk getaran, baik itu berbentuk sebuah sensasi yang saya sadari bahwa sedang terjadi proses tertentu. Makanya tanpa kata-kata pun saya sadar bahwa yang Samuel lakukan terhadap diri saya itu bermanfaat. Nah malam ini saya juga tidak tahu dia datang. Malam ini saya mengucapkan terima kasih banget. Nah Ratna juga berjuang bagaimana mendapatkan waktu itu para yang mau berdonor darah. Dan dia nganterin alkoholnya ke rumah sakit dan ternyata rumah sakitnya di belakang rumah dia gitu kan. Dan saya juga terima kasih banget, beliau cukup berperan, ada peran di dalam proses saya ke hari ini. Kita tidak bisa sendirian, dan Tuhan itu ternyata memang tidak pernah mengizinkan sesungguhnya kita sendirian. Kalau yang saya alami, kalau kita tenang, kita peka, Tuhan itu menyiapkan kelengkapan yang sangat lengkap sekali sampai di titik yang paling mengerikan sekalipun. Kalau saya runut dan saya tuliskan namanya persatu-satu, begitu banyaknya yang berperan untuk sampai saya ke titik hari ini.